Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Tahukah kalian bahwa wanita-wanita mulia yang pernah mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya istri, tapi juga guru, pejuang, dan teladan bagi umat Islam sepanjang masa. Mereka dipanggil Ummul Mukminin, ibu orang beriman. Tapi siapa sebenarnya mereka? Seperti apa kisah cinta, pengorbanan, dan ujian yang mereka hadapi di sisi manusia paling mulia? Dalam video kali ini kita akan menelusuri satu persatu perjalanan rumah tangga Rasulullah, dari cinta pertamanya bersama Sayyidah Khadijah hingga istri terakhirnya Sayyidah Maimunah. Kisah nyata yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga penuh hikmah untuk kehidupan kita hari ini. Sebelum kita lanjut, mari hiasi kolom komentar dengan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan ragu untuk menuliskan hajat dan doa-doa Anda. Insya Allah akan banyak saudara-saudara kita yang ikut mengaminkan. Semoga semua hajat dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal sebagai Ummul Mukminin, yaitu ibu orang beriman, bukan hanya sekedar istri dari seorang nabi. Mereka adalah sosok-sosok mulia yang hidup berdampingan dengan utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dan pendamping dalam perjuangan besar menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Keberadaan mereka bukan hanya penting dalam sejarah, tetapi juga dalam ajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat mereka dengan firman-Nya dan memberikan kehormatan yang tidak diberikan kepada wanita lain, yaitu larangan bagi siapapun untuk menikahi mereka setelah wafatnya Rasulullah. Ini menunjukkan betapa istimewanya posisi mereka di sisi Allah dan dalam hati umat Islam. Setiap istri Nabi memiliki keunikan dan kontribusinya sendiri. Dari Sayyidah Khadijah yang menjadi pendukung utama dakwah di masa-masa awal, hingga Sayyidah Aisyah yang meriwayatkan begitu banyak hadis penting. Semuanya meninggalkan jejak yang dalam dan abadi. Mereka menghadapi berbagai tantangan, ujian, dan pengorbanan, namun tetap teguh dalam keimanan dan cinta kepada Allah serta Rasul-Nya. Pengorbanan mereka bukan hanya dalam bentuk fisik atau materi, tetapi juga dalam bentuk jiwa dan perasaan. Mereka hidup dalam rumah tangga kenabian yang penuh hikmah dan menjadi teladan dalam hal kesabaran, keikhlasan, serta kecintaan terhadap ilmu dan dakwah. Sebagai bentuk penghormatan, Rasulullah selalu memberikan mahar kepada setiap istrinya. Jika kita hitung dengan nilai sekarang, mahar-mahar tersebut bernilai sangat tinggi, mencapai miliaran rupiah. Tapi lebih dari sekedar nominal, itu adalah simbol penghargaan, cinta, dan tanggung jawab dari seorang nabi kepada istri-istrinya yang mulia. Mengenal kisah pernikahan Rasulullah bukanlah sekedar menelusuri sejarah pribadi, melainkan juga menimba pelajaran dari kehidupan rumah tangga
yang dipenuhi nilai-nilai iman, keadilan, dan kasih sayang. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas satu persatu kisah para istri Rasulullah. Bukan hanya untuk mengetahui siapa mereka, tetapi juga untuk memahami keteladanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan pernikahan beliau bersama seorang wanita agung bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah wanita Quraisy yang terhormat, kaya raya, cerdas, dan penuh kebijaksanaan. Seorang pengusaha yang sukses yang dikenal jujur dan disegani di kalangan masyarakat Mekah. Dalam usianya 40 tahun, Sayyidah Khadijah memilih untuk mempersunting seorang pria muda berusia 25 tahun, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal di masyarakat sebagai Al-Amin, si terpercaya. Pernikahan itu terjadi pada tahun 595 Masehi dan menjadi titik awal dari sebuah kisah cinta suci yang tidak hanya mengikat dua insan, tapi juga menjadi landasan kokoh dakwah Islam di masa-masa awalnya. Meski terpaut usia 15 tahun, rumah tangga mereka dipenuhi oleh rasa saling menghargai, cinta yang mendalam, dan kepercayaan yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah menikah lagi selama Sayyidah Khadijah masih hidup. Beliau adalah satu-satunya istri Rasul yang mendapatkan cinta dan kesetiaan penuh selama hidupnya. Dari pernikahan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan 6 orang anak, 2 putra yaitu Qasim dan Abdullah, yang juga dikenal dengan julukan At-Thayyib dan At-Thahir, serta 4 putri yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, takdir Allah menetapkan semua putra beliau wafat saat masih kecil. Putri bungsu mereka, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menjadi anak yang paling dekat dengan Rasulullah dan satu-satunya yang masih hidup setelah beliau wafat. Dari Sayyidah Fatimah lah keturunan Rasulullah berlanjut melalui cucu-cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidah Khadijah bukan hanya seorang istri, beliau adalah sahabat sejati dalam perjuangan, penopang utama di masa-masa awal kenabian. Ketika semua pintu dunia seperti tertutup bagi Rasulullah, ketika wahyu pertama turun di Gua Hiro dan Rasulullah pulang dalam keadaan ketakutan, Sayyidah Khadijah menyambutnya dengan penuh kelembutan dan ketenangan. Dengan tutur kata yang lembut, beliau berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong orang yang lemah, memuliakan tamu, dan menolong dalam kebenaran." Beliau tidak berhenti di situ. Dengan penuh kebijaksanaan, Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah menemui sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab, yang kemudian menguatkan bahwa apa yang dialami suaminya adalah tanda kenabian. Namun perjuangan Sayyidah Khadijah tidak berhenti pada dukungan emosional semata. Beliau menyerahkan seluruh hartanya untuk Islam. Dalam masa-masa boikot terhadap Bani Hashim, di masa kaum muslimin dikepung dan diasingkan ke sebuah lembah tanpa makanan dan perdagangan, Sayyidah Khadijah tetap setia bersama Rasulullah. Beliau bertahan dalam penderitaan, menahan lapar, lelah, dan kesulitan bersama suaminya dan kaum muslimin lainnya. Semua hartanya habis demi menopang perjuangan Rasulullah. Beliau tidak pernah meminta balasan, tidak pernah mengeluh. Semua dilakukan karena cinta dan keimanan yang tulus. Dalam pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar berupa 20 ekor unta.
Jika dirupiahkan dengan nilai saat ini, mahar tersebut diperkirakan bernilai 1,2 miliar hingga 1,5 miliar, tergantung pada jenis unta dan harga pasaran hewan ternak di Timur Tengah. Tapi nilai itu tidak hanya menunjukkan kekayaan materi, melainkan juga penghormatan Rasulullah kepada wanita yang sangat beliau cintai. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, duka yang dirasakan Rasulullah begitu mendalam. Tahun itu bahkan dikenal sebagai Tahun Amul Huzn atau Tahun Kesedihan. Karena selain wafatnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah juga kehilangan pamannya, yaitu Abu Thalib. Dua orang yang selama ini menjadi pelindung dan penenang hati beliau. Rasulullah tidak pernah melupakan Sayyidah Khadijah. Bahkan setelah bertahun-tahun, beliau sering menyebut-nyebut nama Sayyidah Khadijah. Jika menyembelih kambing, beliau mengirimkan sebagian dagingnya kepada kerabat atau sahabat-sahabat Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang lain, pernah berkata dengan rasa cemburu, "Aku tidak pernah cemburu kepada wanita manapun sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Padahal aku tidak pernah melihatnya, tapi Rasulullah sering menyebut namanya." Melihat kesedihan mendalam Rasulullah setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah binti Hakim datang menawarkan solusi. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah lagi?" Rasulullah menjawab dengan sedih, "Masih adakah orang sepertinya?" Namun dengan dorongan sahabat-sahabatnya, akhirnya Rasulullah SAW menikah kembali. Tapi tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisi Sayyidah Khadijah di hati beliau. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bukan hanya istri Nabi. Beliau adalah pejuang sejati, pelindung di kala lemah, dan cahaya di tengah gelapnya tantangan dakwah. Kisah cintanya bersama Rasulullah SAW bukan hanya mengajarkan tentang cinta suami istri, tapi juga tentang pengorbanan, keteguhan, dan ketulusan dalam memperjuangkan kebenaran. Pernikahan kedua Rasulullah dilakukan bersama Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah adalah seorang janda yang saat itu berusia sekitar 55 tahun. Beliau telah kehilangan suaminya setelah hijrah ke Habasyah. Pernikahan ini berlangsung pada tahun 620 Masehi dan membawa kebahagiaan baru dalam kehidupan Rasulullah yang sedang berduka. Sayyidah Saudah dikenal sebagai sosok yang sederhana dan ceria. Meskipun dari pernikahannya dengan Rasulullah tidak dikaruniai seorang anak, Sayyidah Saudah memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga Nabi. Beliau membantu mengasuh dan mendidik anak-anak Rasulullah dari istri pertamanya Sayyidah Khadijah dengan penuh kasih sayang. Salah satu hal yang dikenal dari Sayyidah Saudah adalah selera humornya yang tinggi. Beliau sering membuat Rasulullah tersenyum. Suatu hari, Sayyidah Saudah bercanda kepada Nabi tentang bentuk tubuhnya yang sudah tidak langsing lagi. Dengan santai dan penuh tawa, beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku ini seperti sekantong gandum yang terguling dari tanah." Perkataan ini menggambarkan bentuk tubuhnya yang besar. Rasulullah pun tertawa mendengar candaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka dipenuhi dengan kehangatan dan keceriaan. Namun di balik humornya, Sayyidah Saudah juga menunjukkan keikhlasan dan pengorbanan yang luar biasa. Saat usianya semakin tua, beliau menyadari bahwa dirinya tidak lagi memiliki hasrat seperti wanita pada umumnya. Karena itu, Sayyidah Saudah memberikan jatah malam gilirannya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah yang lebih muda. Dengan penuh ketulusan, beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak lagi memiliki keinginan seperti wanita lainnya, tapi aku ingin dibangkitkan pada hari kiamat bersamamu."
Tindakan ini memperlihatkan betapa besar cinta Sayyidah Saudah kepada Rasulullah, serta keikhlasannya untuk berkorban demi kebahagiaan beliau. Mahar yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidah Saudah adalah sebesar 500 dirham. Jika dikonversikan ke rupiah saat ini, jumlah tersebut setara sekitar 130 juta. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Saudah membawa kembali kebahagiaan dalam hidup beliau. Namun tidak lama setelah itu, Rasulullah SAW menikah lagi dengan seorang gadis muda yang dikenal akan kecerdasannya yang luar biasa. Gadis itu adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Pernikahan Rasulullah dan Sayyidah Aisyah terjadi pada tahun 623 Masehi. Saat itu, Sayyidah Aisyah masih sangat muda, baru berusia sekitar 6 tahun, dan mulai hidup bersama Rasulullah ketika usianya mencapai 9 tahun. Sayyidah Aisyah adalah putri dari Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Rasulullah. Beliau adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi saat masih gadis. Sayyidah Aisyah juga menjadi istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Namun, hubungan mereka juga diwarnai dengan berbagai dinamika. Sayyidah Aisyah sering merasa cemburu, terutama terhadap Sayyidah Khadijah. Meskipun Sayyidah Khadijah telah lama wafat, Rasulullah tetap sering mengenang Sayyidah Khadijah dengan penuh cinta dan rasa hormat. Suatu ketika, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah mengapa beliau begitu sering menyebut-nyebut nama Sayyidah Khadijah. Rasulullah SAW menjawab, Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik dari Khadijah. Jawaban ini memperlihatkan betapa dalam cinta Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Meskipun Sayyidah Aisyah adalah istri yang sangat beliau cintai setelahnya. Meskipun rasa cemburu Sayyidah Aisyah kadang memunculkan ketegangan, Rasulullah selalu menghadapinya dengan kelembutan dan kesabaran. Kecerdasan Sayyidah Aisyah juga menjadi salah satu hal yang sangat dihargai oleh Rasulullah. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang berdiskusi dengan para sahabat mengenai suatu urusan agama, Sayyidah Aisyah menyampaikan pandangan yang dalam dan cerdas. Rasulullah pun memuji kecerdasannya di hadapan para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah memiliki pemahaman yang luar biasa terhadap ajaran Islam. Beliau bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang intelektual dan rujukan dalam ilmu agama bagi generasi setelahnya. Menjelang akhir hayat Rasulullah SAW, saat beliau jatuh sakit parah, Sayyidah Aisyah merawatnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Rasulullah memilih untuk menghabiskan sisa hari-harinya di kamar Sayyidah Aisyah. Ketika akhirnya beliau wafat, Sayyidah Aisyah berada di sisi beliau. Bahkan beliau menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Sayyidah Aisyah. Peristiwa ini menjadi bukti kuat akan kedekatan hubungan mereka, serta kepercayaan dan cinta Rasulullah yang begitu besar terhadap Sayyidah Aisyah. Mahar yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah adalah 500 dirham. Jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah saat ini, jumlah tersebut setara dengan sekitar 130 juta rupiah. Setelah menikah dengan Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW kemudian menikah dengan Sayyidah Hafsah binti Umar, putri dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernikahan ini terjadi pada tahun 625 Masehi. Sayyidah Hafsah dikenal sebagai wanita yang memiliki kepribadian kuat, cerdas dan tegas. Sebelumnya, beliau adalah istri dari Hunais bin Huzafah yang gugur dalam perang Uhud.
Tidak lama setelah wafatnya Hunais, Rasulullah menerima Sayyidah Hafsah sebagai istri dengan penuh rasa kasih dan tanggung jawab. Meskipun tidak dikaruniai seorang anak dari pernikahannya dengan Rasulullah, Sayyidah Hafsah memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Beliau dipercaya untuk menjaga naskah Al-Quran yang ditulis tangan oleh para sahabat. Naskah tersebut kemudian menjadi salah satu sumber utama ketika Al-Quran dikumpulkan dan disusun menjadi mushaf pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sifat Sayyidah Hafsah yang tegas dan kuat sempat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga mereka. Dalam satu peristiwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir menceraikannya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu yang mengingatkan Rasulullah agar tidak menceraikannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Sayyidah Hafsah, baik di mata Allah maupun di sisi Rasulullah. Setelah turunnya wahyu tersebut, hubungan mereka kembali membaik dan lebih harmonis. Sayyidah Hafsah juga dikenal karena kesungguhannya dalam menghafal dan menjaga wahyu Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji usaha Sayyidah Hafsah dalam menjaga wahyu. Beliau menyebut Sayyidah Hafsah sebagai penjaga wahyu Allah. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat besar dari Rasulullah terhadap Sayyidah Hafsah, terutama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Hafsah adalah sebesar 400 dirham. Jika disesuaikan dengan nilai saat ini, jumlah tersebut setara sekitar 104 juta rupiah. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab binti Huzaimah. Pernikahan ini terjadi pada tahun 626 Masehi. Sayyidah Zainab memiliki julukan Ummul Masakin, yang berarti ibu dari orang-orang miskin. Julukan ini tidak datang tanpa alasan. Sayyidah Zainab dikenal sebagai wanita yang sangat dermawan dan selalu memperhatikan kaum fakir dan miskin. Sebelumnya, Sayyidah Zainab adalah istri dari Ubaidah bin Harits yang gugur dalam perang Badar. Pernikahan Sayyidah Zainab dengan Rasulullah tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 bulan. Beliau meninggal dunia dalam usia muda, sekitar 30 tahunan. Meskipun singkat, keberadaan Sayyidah Zainab meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam kehidupan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Zainab karena tergerak oleh kebaikan hatinya yang tulus. Sayyidah Zainab selalu menomorsatukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Meski tidak memiliki keturunan dari pernikahan ini, Sayyidah Zainab tetap dikenang sebagai sosok yang penuh cinta dan kepedulian terhadap kaum miskin. Kepribadiannya membuat banyak orang menghormatinya. Suatu hari, Sayyidah Zainab memberikan seluruh makanannya kepada seorang miskin yang datang ke rumahnya. Beliau tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, beliau memuji tindakan Sayyidah Zainab dengan penuh rasa kagum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau adalah yang terbaik di antara kita." Ucapan ini menunjukkan betapa besar cinta Sayyidah Zainab kepada mereka yang membutuhkan. Sayyidah Zainab dikenal sebagai pribadi yang hidup sederhana dan memiliki pengorbanan yang tulus. Walaupun pernikahannya dengan Rasulullah hanya berlangsung sekitar 3 bulan, Sayyidah Zainab menggunakan waktu yang singkat itu untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan, khususnya kepada kaum miskin. Beliau selalu memastikan bahwa siapapun yang datang membutuhkan bantuan akan dibantu sebisa mungkin.
tidak peduli seberapa terbatas harta yang beliau miliki. Mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Zainab binti Huzaimah adalah sebesar 400 dirham. Jika dikonversikan ke nilai saat ini, jumlah tersebut setara sekitar 104 juta rupiah. Masih di tahun yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi seorang janda lainnya, yaitu Sayyidah Ummu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah. Sayyidah Ummu Salamah dikenal sebagai wanita yang setia dan memiliki pendirian yang kuat. Sebelumnya, beliau adalah istri dari Abu Salamah, seorang sahabat dekat Rasulullah yang wafat dalam perang Badar. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Salamah terjadi pada saat Sayyidah Ummu Salamah sedang dalam kesedihan mendalam karena kehilangan suaminya. Dalam masa duka tersebut, beliau berdoa kepada Allah agar diberikan pengganti yang terbaik. Doanya dijawab dengan cara yang sangat istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah sebagai suaminya. Rasulullah pun pernah berkata kepada Sayyidah Ummu Salamah, Allah telah menggantikanmu dengan yang lebih baik, yang merujuk pada dirinya sendiri. Sayyidah Ummu Salamah dikenal sebagai sosok yang bijak dan seringkali menjadi penasihat bagi Rasulullah. Dalam suatu peristiwa, ketika Rasulullah menghadapi kebingungan dalam menangani persoalan di tengah umat Islam, Sayyidah Ummu Salamah memberikan saran yang kemudian diikuti oleh Rasulullah. Ternyata nasihat tersebut membawa solusi yang baik bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Ummu Salamah bukan berupa uang, melainkan barang-barang sederhana seperti kasur yang diisi dengan sabut kelapa, gelas, piring, dan alat penggiling makanan. Jika dinilai dengan nilai uang saat ini, mahar tersebut kira-kira setara 4 juta sampai 5 juta rupiah. Kesederhanaan mahar ini mencerminkan kehidupan Sayyidah Ummu Salamah yang penuh keikhlasan dan dedikasi. Tidak lama setelah pernikahannya dengan Sayyidah Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy pada tahun 627 Masehi. Sayyidah Zainab binti Jahsy merupakan sepupu Rasulullah yang dikenal dengan keimanan yang kuat, keberanian, dan sifat dermawannya yang tinggi. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab terjadi setelah beliau bercerai dengan Sa'id bin Haritsah, anak angkat Rasulullah. Hubungan ini menjadi momen penting dalam sejarah Islam karena menunjukkan bahwa menikahi mantan istri anak angkat tidaklah dilarang. Pada masa itu, adat yang berlaku menganggap hal tersebut tabu. Namun, Allah menurunkan wahyu yang menegaskan bahwa tidak ada larangan dalam hal tersebut. Ketika wahyu ini turun, Sayyidah Zainab merasa sangat terhormat dan sering menyebut dirinya sebagai yang dinikahkan oleh Allah dari langit. Ungkapan ini menunjukkan kuatnya keimanan Sayyidah Zainab serta keyakinannya terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Zainab dikenal sangat dermawan. Pada suatu kesempatan, beliau menerima hadiah berharga. Tanpa berpikir panjang, beliau langsung membagikan seluruh hadiah itu kepada fakir miskin di Madinah tanpa menyimpan apapun untuk dirinya. Rasulullah memuji sikapnya dan bersabda, "Zainab, engkau adalah wanita yang penuh berkah." Tindakannya yang mengutamakan orang lain menunjukkan betapa besar kepeduliannya terhadap sesama. Mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Zainab binti Jahsy sebesar 400 dirham. Jika disesuaikan dengan nilai mata uang saat ini,
nilainya sekitar 104 juta rupiah. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 628 Masehi, Rasulullah menikahi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Beliau adalah seorang wanita asal Mesir yang dihadiahkan oleh Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah. Sayyidah Maria kemudian menjadi ibu dari Ibrahim, putra Rasulullah yang sangat beliau cintai. Meskipun Sayyidina Ibrahim wafat di usia yang masih sangat muda, kehadirannya membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah dan Sayyidah Maria. Namun, perjalanan pernikahan mereka tidak lepas dari ujian, termasuk munculnya kecemburuan dari istri-istri Rasulullah yang lain. Setelah kelahiran Ibrahim, Sayyidah Maria merasa sangat bahagia. Beliau merasakan kasih sayang Rasulullah yang begitu besar kepada putra mereka. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika Sayyidina Ibrahim wafat, Rasulullah menangis di depan Sayyidah Maria. Dalam kesedihannya, beliau berkata, "Mata ini meneteskan air mata, hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi Allah." Ucapan itu menunjukkan betapa besar cinta Rasulullah kepada Sayyidah Maria dan putranya, serta ketabahan Sayyidah Maria dalam menerima takdir yang begitu berat. Selain menghadapi kehilangan, Sayyidah Maria juga harus menjalani dinamika hubungan dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Ketika ketegangan muncul, Rasulullah menyikapinya dengan kebijaksanaan. Beliau memastikan bahwa Sayyidah Maria diperlakukan secara adil dan penuh kasih sayang. Rasulullah selalu bersikap adil kepada seluruh istrinya, termasuk Sayyidah Maria. Sebagai bentuk penghargaan dan cinta, beliau memberikan mahar berupa pembebasan Sayyidah Maria dari status budak. Hubungan mereka dibangun di atas rasa cinta, penghargaan, dan berbagai ujian yang mereka hadapi bersama dengan sabar dan bijak. Jika mahar berupa kebebasan itu dikonversikan ke dalam nilai mata uang saat ini, maka nilainya kira-kira sekitar 130 juta rupiah. Masih di tahun yang sama, Rasulullah SAW juga menikahi Sayyidah Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan. Beliau adalah wanita yang memiliki keteguhan luar biasa dalam keimanannya. Bahkan ketika beliau hidup dalam pengasingan di Habasyah, suaminya sebelumnya, Ubaidillah bin Jahsy, telah murtad dan meninggal di sana. Namun, Sayyidah Ummu Habibah tetap teguh memegang Islam dan tidak tergoyahkan sedikit pun. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Habibah dimulai ketika beliau mengirim lamaran melalui Raja Najasyi, penguasa Habasyah. Sayyidah Ummu Habibah menerima lamaran tersebut dengan penuh sukacita. Meskipun beliau saat itu jauh dari tanah kelahirannya dan terpisah dari keluarganya. Pernikahan ini menjadi bukti keteguhan hati Sayyidah Ummu Habibah, serta kepercayaannya bahwa Allah akan memberikan ganti terbaik setelah semua cobaan yang beliau hadapi. Dari pernikahan ini, Sayyidah Ummu Habibah tidak memiliki keturunan. Namun peran dan keberadaannya sangat dihormati oleh umat Islam karena kesetiaan dan ketabahannya dalam mendampingi Rasulullah. Sayyidah Ummu Habibah juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dan bijaksana, terutama dalam menyikapi keluarganya sendiri yang masih berada di pihak musuh Islam. Suatu ketika, ayahnya Abu Sufyan datang ke Madinah untuk mencoba membujuk Rasulullah agar melunakkan sikap terhadap Quraisy. Saat itu, Sayyidah Ummu Habibah dengan sangat tegas menolak memanfaatkan kedekatannya dengan Rasulullah untuk membantu kepentingan sang ayah.
Sikap itu menunjukkan prinsip kuat yang dimiliki oleh Sayyidah Ummu Habibah. Beliau menempatkan keimanannya di atas kepentingan keluarga dan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan Sayyidah Ummu Habibah kepada Islam dan Rasulullah berada di atas segalanya, bahkan lebih tinggi daripada hubungan darah dengan ayahnya sendiri. Mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ummu Habibah adalah sekitar 4.000 dirham. Jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah saat ini, jumlah itu setara dengan sekitar 1,4 miliar rupiah. Tidak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah binti Al-Harith, putri dari pemimpin Bani Mustalik. Beliau menjadi tawanan perang setelah terjadinya pertempuran antara kaum muslimin dan kaumnya. Pernikahan ini berlangsung pada tahun 628 Masehi dan membawa dampak besar bagi kaumnya. Setelah pernikahan tersebut, para sahabat Rasulullah membebaskan seluruh tawanan dari Bani Mustalik. Langkah ini memberikan manfaat besar karena membuat banyak orang dari suku tersebut memeluk Islam. Awal mula kisah pernikahan mereka bermula ketika Sayyidah Juwairiyah mendatangi Rasulullah untuk meminta bantuan membebaskan dirinya dari status tawanan. Rasulullah dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan menawarkan pernikahan sebagai solusi terbaik. Sayyidah Juwairiyah pun menerima tawaran tersebut dengan hati terbuka. Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi seluruh sukunya untuk mengenal dan menerima Islam. Keputusan ini mencerminkan kepemimpinan dan strategi Rasulullah yang menggabungkan kasih sayang dengan kebijaksanaan politik. Meskipun Sayyidah Juwairiyah tidak memiliki keturunan dari pernikahan tersebut, beliau dikenal sebagai wanita yang sangat taat dalam menjalankan ibadah. Beliau memiliki kesungguhan luar biasa dalam beribadah. Suatu hari, Rasulullah melihat Sayyidah Juwairiyah duduk di tempat sholatnya sejak pagi hingga menjelang sore. Rasulullah bertanya, "Apakah engkau masih duduk di sini sejak pagi?" Sayyidah Juwairiyah menjawab, "Iya, wahai suamiku." Rasulullah lalu mengajarkan sebuah doa singkat kepadanya, yang pahalanya setara dengan apa yang telah beliau lakukan sepanjang pagi hingga sore. Mahar yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidah Juwairiyah adalah kebebasan dari status tawanan yang sebelumnya beliau alami. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 629 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Safiyah binti Huyai. Beliau merupakan putri dari pemimpin Yahudi Bani Nadir yang telah dikalahkan dalam perang Khaybar. Meskipun Sayyidah Safiyah berasal dari keluarga Yahudi, setelah menjadi istri Rasulullah, beliau menunjukkan pengabdian yang luar biasa terhadap Islam. Beliau menjadi sosok yang taat, sabar, dan kuat dalam menghadapi berbagai ujian. Sayyidah Safiyah tidak memiliki anak dari pernikahannya dengan Rasulullah, tetapi beliau dikenal karena keteguhannya, kecerdasan, dan kesabaran yang luar biasa. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Safiyah bermula ketika Rasulullah memberinya dua pilihan: kembali kepada kaumnya atau menjadi istri beliau. Sayyidah Safiyah memilih untuk menikah dengan Rasulullah. Sebagai mahar, Rasulullah memberikan kebebasan penuh kepadanya dari status tawanan. Namun, kehidupan Sayyidah Safiyah sebagai istri Nabi tidak lepas dari tantangan. Beliau kerap menjadi sasaran kecemburuan dari istri-istri Rasulullah yang lain. Suatu hari, Sayyidah Safiyah mendengar sebagian dari mereka mengejek latar belakangnya sebagai anak dari musuh Islam.
beliau menangis karena merasa tersisih. Rasulullah yang mengetahui hal itu segera menenangkan Sayyidah Safiyah. Beliau lalu berbicara kepada istri-istrinya yang lain dan berkata, "Safiyah adalah bagian dari keluarga kita sekarang. Dia harus dihormati sebagaimana kalian semua dihormati." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memastikan bahwa setiap istrinya merasa dicintai, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh keadilan. Semua ini menunjukkan betapa besar kebijaksanaan dan kasih sayang Rasulullah dalam menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan rumah tangganya. Mahar yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidah Safiyah adalah kebebasannya dari status tawanan. Jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah saat ini, jumlah tersebut setara dengan 130 juta rupiah. Kemudian pada tahun 630 Masehi, Rasulullah menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Harits. Beliau dikenal sebagai wanita yang soleh dan ikhlas dalam mengabdikan diri kepada Islam. Sayyidah Maimunah merupakan istri terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah. Pernikahan ini terjadi ketika Rasulullah diizinkan memasuki kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Meski tidak memiliki keturunan dari pernikahannya dengan Nabi, Sayyidah Maimunah sangat dihormati oleh umat Islam. Hal ini karena kepribadiannya yang penuh ketulusan dan keikhlasan dalam menjalani perannya sebagai istri Nabi. Kisah pernikahan mereka dimulai ketika Sayyidah Maimunah dengan penuh keimanan menyampaikan kepada saudaranya bahwa beliau ingin dinikahi oleh Rasulullah apabila Rasulullah berkenan. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah, beliau menerima lamaran tersebut dengan penuh kegembiraan. Pernikahan ini menunjukkan bagaimana Sayyidah Maimunah dengan keikhlasan yang tulus menyerahkan dirinya untuk menjadi bagian dari keluarga Nabi. Beliau dikenal sebagai istri yang sangat setia dan taat. Suatu hari, Sayyidah Maimunah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dirinya merasa sangat diberkahi karena telah menjadi bagian dari keluarga Nabi. Rasulullah membalas pernyataan itu dengan penuh kehangatan dan berkata, "Maimunah, engkau adalah kebahagiaan dalam hidupku." Sayyidah Maimunah menjalani perannya sebagai istri Rasulullah dengan pengabdian dan kesetiaan yang luar biasa. Mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya adalah sebesar 400 dirham. Jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah saat ini, nilainya sekitar 104 juta rupiah. Sayyidah Maimunah juga merupakan istri Nabi yang wafat paling akhir, yaitu pada tahun 61 Hijriah atau sekitar tahun 680 Masehi. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Setiap istri Nabi memiliki kisah yang unik dan penuh makna. Kisah-kisah itu menggambarkan tidak hanya cinta dan kemesraan, tapi juga berbagai tantangan, konflik, dan pengorbanan dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama seorang nabi. Rasulullah selalu memperlakukan setiap istrinya dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Beliau memahami karakter masing-masing dan memperlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan emosional serta kondisi mereka. Mahar yang diberikan kepada masing-masing istri bukan hanya bentuk cinta semata, tapi juga wujud penghargaan atas nilai dan peran mereka dalam kehidupan beliau. Dengan mempelajari lebih dalam kehidupan para istri Nabi, kita tidak hanya memahami sejarah Islam, tapi juga dapat mengambil pelajaran berharga mengenai cinta, keadilan, dan penghormatan dalam kehidupan suami istri. Teladan yang diberikan oleh Rasulullah dan para istrinya merupakan contoh abadi tentang bagaimana seharusnya seorang muslim membangun rumah tangga
dengan penuh cinta, saling menghormati, dan berlandaskan pengorbanan. Semoga kita semua bisa meneladani nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan kita masing-masing demi membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, maka itu semata-mata datang dari Allah. Dan jika ada kesalahan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.